Selanjutnya acara inti tausiah yang akan kita nantikan yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai, tolong Bapak Ibu semua konsentrasi ya, tutup mulutnya, angkat kepala, buka mata. Pak Pur, saya nggak lama-lama, nanti kalau saya lihat satu orang ngantuk, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Berarti kita pulang semua insya Allah. Siap semua insya Allah ya? Yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar. Darah, daging, tulang, kuku, rambut semua mendengar. Sehingga nanti ilmu itu Allah alirkan di setiap aliran darah kita menjadi amal begitu. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Jadi yang nanti tidak masuk surga hanya orang yang tidak mau masuk surga. Di sini ada enggak yang enggak mau masuk surga? Coba angkat tangan. Ada enggak yang cita-citanya masuk neraka? Di sini ada. Coba angkat tangan yang pengen masuk surga, coba yang pengen masuk surga. Yang tinggi angkat tangan. Ini Pak Pur enggak angkat. Nah. Semoga semua kita sekarang angkat tangan dulu, nanti masuk surga. Amin. Semoga semua masuk surga. Amin. Heran sahabat lalu bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak aku, bermaksiat kepadaku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan pangkat dan jabatan. Untuk bisa mentaati Allah tidak diperlukan harta dan kekayaan, tidak diperlukan kecantikan dan ketampanan. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan popularitas, maaf, bahkan tidak diperlukan kesehatan. Banyak kita tengok orang sakit taat sama Allah, dipapah dia ke masjid, didudukkan di atas kursi, lalu dia sholat dengan duduk, tak mampu berdiri, tapi dia mampu mentaati Allah. Apa yang diperlukan untuk bisa mentaati Allah? Ini yang mau kita bahas malam ini nih. Apa? Iman yang sempurna, yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yakin gak yang menciptakan kita Allah? Yang menciptakan langit siapa? Kurang keras suaranya, kurang keras. Yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan matahari siapa? La ilaha illallah. Selain Allah itu adalah ciptaan. Selain Allah itu adalah makhluk. Dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan mudarat tanpa izin Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, mohon maaf ada pak bupati di sini. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri beliau pun beliau tak mampu. Betul nggak Pak Bupati? Yang menjumpakan kita siapa? Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Menangis darah ibu-ibu, ya Allah, aku mencintainya, jangan pergi, pergi dia. Betul nggak? Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang.
Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak yakin api bisa membakar. Yang membakar siapa? Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Justru dia rasakan kebahagiaan. Orang bertanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Ketika aku dibakar. Jadi ternyata hadirin sekalian, Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam pemberiannya. Kalau Allah letakkan kebahagiaan seorang manusia dalam pemberian Allah, tentu tak semua orang bisa bahagia. Karena nggak semua orang diberi. Ada yang diberi, ada yang tidak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam pangkat dan jabatan. Kalau yang bahagia hanya para pejabat, kasihan rakyat biasa. Betul nggak? Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam popularitas, dalam kecantikan dan ketampanan. Di mana Allah letakkan kebahagiaan? Dalam perintah-perintahnya. Maknanya siapa saja bisa bahagia selama dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Orang miskin bisa bahagia kalau dia taat sama Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, pejabat, anggota dewan. Tapi semua orang benci, jijik dia, betul nggak? Ada. Fir'aun itu sampai mati jadi raja, tapi terhina, terlaknat. Jadi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah berikan kebahagiaan hambanya dalam perintah-perintahnya. Jadi orang beriman itu tak terkesan dengan dunia. Datangnya dunia tak terlalu mengembirakan hati, biasa-biasa saja. Hilangnya dunia tak menyedihkan hati, biasa-biasa saja. Tapi kalau hilangnya sholat, dia sedih. Satu orang dia sedih pagi-pagi. Kenapa kau tak bahagia? Aku kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Aku kesiangan. Lah kan nggak apa-apa, kan nggak sengaja. Nabi katakan ra'aitan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ibu-ibu kehilangan tas beserta isinya sedih enggak? Ini kehilangan dunia beserta isinya kok enggak sedih? Berarti kita enggak yakin dengan perintah Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau saja kita sudah paham perkara ini, maka apapun ujian yang Allah berikan dalam kehidupan sama saja. 2 saja ujian manusia ini di dunia. Yang pertama ujian yang disukai oleh nafsu. Yang kedua ujian yang tidak disukai. Ketika dapat perkara yang disukai, bersyukurlah dan memuji-muji Allah. Kalau dapat perkara yang tidak disukai, bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Syukur mengangkat derajat, sabar menggugurkan dosa. Terus mana yang lebih baik, kaya apa miskin? Sama. Maaf bunda ya, ayahanda semua, abang kakak sekalian. Kalau ada orang yakin kemuliaan ada dalam harta benda, berarti dia adalah orang yang rusak iman. Orang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan manusia hanya dalam mentaati Allah saja. Titik. Paham? Satu orang miskin tinggal di perkampungan, di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, sudahlah miskin penyakitan, bayangkan bunda. Tapi di hati dia ada ketakwaan kepada Allah. Yakinilah orang semacam ini dia lebih mulia dalam pandang Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Jadi hadirin sekalian, maka Nabi katakan dalam satu hadis, sabdakan, ajarkan kita sebuah amalan yang sederhana. Apa kata Rasulullah? Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Coba semua dengan suara yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. La ilaha illallah. Yang menurunkan hujan siapa? Yang menahan hujan siapa? Minta sama Allah, ya Allah hentikan hujan, kami mau ngaji, jangan dihentikan hujan. Jangan minta ke pawang hujan, syirik. Jadi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah,
dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Maka banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Boleh ikuti saya semua ya. Allah kuasa. Dengan suara yang keras semuanya. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, duduk-duduk di rumah, lagi bawa mobil, lagi berbaring, jangan lepas dari zikrullah. Perbanyak tasbihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tanda cinta kita kepada Allah. Minimal 100 habis sholat subuh, 100 habis sholat asar. Perbanyak salawat, ya, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Perbanyak istighfar, tanda apa? Tanda cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenalilah Allah. Siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini hadirin berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Kalau sudah ada rasa takut, itu yang disebut dengan takwa. Barulah kita bisa mentaati Allah. Orang yang di hatinya ada Allah, Pak, ada kebesaran Allah, tak mungkin ketika azan berkumandang dia tidak bergerak melangkahkan kaki ke masjid. Mendengar nama Allah saja wajilat qulubuhum, bergetar hati-hatinya dia. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bersihkanlah hati dari makhluk, barulah kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun di dalam hati selain Allah. Bunda, suami jangan masuk hati. Iya Bu, suami nggak boleh masuk hati, istri nggak boleh masuk hati, anak nggak boleh masuk hati, rumah nggak boleh masuk hati, mobil nggak boleh masuk hati, duit nggak boleh masuk hati. Di hati hanya siapa? Allah. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di mana? Di tangan, di hati jangan. Selagi masih ada dunia di dalam hati, jangan berharap kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Selagi masih ada musang di dalam kandang, jangan mengharap ayam akan masuk ke dalam kandang. Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, baru ayam akan masuk dengan tenang. Maka hadirin sekalian, bersihkan hati. Cintailah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW melebihi segala-galanya, melebihi cinta kita kepada suami, istri, anak dan sebagainya. Siap gak insya Allah Bunda? Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. La ilaha illallah. Bapak Ibu mau gak jadi pejabat tapi gak ada Allah, nanti masuk neraka? Mau? Mau gak jadi presiden? Masuk neraka? Masuk surga mau? Mau gak jadi orang miskin tapi masuk surga? Mau. Jauh mau gak jadi orang paling kaya di Rembang, paling orang kaya nomor 1 Rembang? Mau gak? Mau gak masuk surga? Kalau masuk neraka? Intinya asal masuk surga, mau jadi keset kaki orang pun gak ada masalah. Paham? Karena dunia sebentar saja. Dunia ini apa beda dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Ini kan pinggir laut nih. Ibu-ibu pergi ke laut besok, kata Rasulullah SAW, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, dia abaikan samudera yang luas.
Satu kursi yang kepengen banyak, akhirnya berantem. Kenikmatan yang sedikit. Saya sebelum ke sini Pak Pur mampir ke coffee shop. Saya pesan espresso double shot. Itu espresso nikmatnya kalau sedikit. Itu espresso tuh mahalnya kalau gelasnya kecil. Kalau dibesarkan gelasnya hilang harga dirinya, Pak. Hilang wibawanya. Hilang gagahnya, marwahnya hilang. Dunia itu seperti itu, kenikmatan yang sedikit. Bapak-bapak pulang ke rumah disambut istri dengan segelas kopi, bahagia rasa hati. Tapi kalau bapak-bapak pulang ke rumah disambut oleh istri dengan 1 ember kopi, kata istri, abang habisin bang ya, mas habisin baru masuk ke rumah, bisa mati kita, Pak. Makanya biasa-biasa saja sama dunia ini, hadirin sekalian. Dunia ini bahayanya apa? Halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah, makanya Rasulullah katakan orang-orang miskin yang beriman nanti akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya yang beriman. Kenapa? Karena panjangnya hisab di akhirat nanti. Makanya saya selalu buat itu, Bunda, Pak Bupati. Lagu saya semua judulnya hampir ada dunia sementaranya. DSAS, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Di sini ada mana soundman-nya? Saya belum cek sound ini. Mau dengar saya nyanyi nggak? Iya, tapi nyanyi nanti ikut semua, ibu-ibu ikut nyanyi semuanya. Ada nggak ini apa? Bisa nyanyiin lagu saya? Sedih sementara, tapi ada minus one aja. Mana soundman mana? Coba carikan di YouTube. Fabian, tolong carikan di YouTube karaoke DSAS 2. Nanti kita konser di sini insya Allah. Mau nggak saya nyanyi? Ini di luar skenario nih. Saya pikir tadi tidak ada panggung nih Pak Pur. Saya nggak menyangka seramai ini rawon ini, masya Allah. Mudah-mudahan nanti akan hadir 10.000 orang ya. Nah, mudah-mudahan nanti semua nih dibeli Pak Pur semua. Dirubuhin semua jadi tempat ceramah ya, tempat majelis rawon semua insya Allah. Jadi hadirin, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang berada di dunia itu sementara saja. Ibu-ibu lagi sedih, tenang, sedih sementara. Bahagia sementara. Cantik sementara. Tampan sementara. Miskin sementara. Kaya sementara. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, semua sementara. Apa saja yang ada di dunia itu sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat itu pun sementara saja. Maka jangan mencintai sesuatu yang sementara, sesuatu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Sudah ketemu belum musiknya? Ada, coba cari di YouTube. Mana soundman-nya? Ayo bang. Ada, ketemu? Kalau ketemu nanti ibu-ibu, nanti keluarkan handphonenya kita. Oh enggak hujan, hujan, oh enggak apa-apa nih hujan. Aman itu ya, jangan lari, biasa aja itu. Ada, ketemu? Dunia sementara, hujan sementara, betul? Hujan sementara saja, masya Allah, tabarakallah. Ayo kita tes dulu suaranya ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sehat sementara, cantik tampan pun dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tepuk tangan semuanya, masya Allah. Ketemu bang? Ada? Itu diputar loh. DSS 2 karaoke bang. Ada? Bersyukurlah. Bismillah. Musik maksimal. Udah. Bukan itu. Bukan itu. DSAS 2 karaoke. Oke. Sudah ketemu. DSAS 2 karaoke. Udah. Bisa diputar di sini liriknya nih. Udah. Tuh, tepuk tangan yang beriak semuanya. Masya Allah, tabarakallah.
Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Semuanya yang keras. Sedih bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sallallahu alaihi Nabi. Saudaraku sekalian, tenang. Hujan ini pun sementara saja. Gak lama lagi Allah hentikan nih hujan. Semoga yang basah Allah ampunkan dosa-dosa semua. Amin. Ya, kehidupan di dunia ini sekejap mata. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Jangan mencintai dunia. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita semua pasti akan meninggalkan ini dunia. Cabut akar cinta dunia dari hati kita semua. Ayo, sedih, bahagia, sakit sementara, sehat sementara. Ayo, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia akhirat selama-lamanya. Semuanya sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tepuk tangan, terima kasih buat yang masih bertahan. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Masuk sini. Masuk sini depan semua. Penuhin bunda sana. Baik, saya ada lagi satu lagu nanti. Tahu lagu ini nggak? Orang kaya mati. Ayo bunda. Raja-raja, rakyat biasa yang berdiri, yang pulang, yang di tengah, yang ceramah. Bang, coba HP-nya bang, sedang aku cari. Baik, sebelum saya nyanyi, ini hujannya udah berhenti nih. Hujannya udah berhenti, saya carikan. Nanti tenang aja, hujannya berhenti sebentar lagi. Nih bang, nanti ini lagu ini diputar, tapi nanti pas aku udah ini ya. Sebentar. Baik, ayo masuk ke depan gak apa-apa. Nih, yang ini ya.
tapi nanti. Taruh aja HP-nya biar nggak bunyi, biar nggak lepas-lepas ya. Ya nanti. Udah. Baik, izin Bunda. Nanti aku nyanyi sama Pak Pur ya. Pak Pur bagian mati-mati sama Pak Bupati ya, sama Pak Kiai. Baik, sebelum saya nyanyi lagu terakhir, saya ingin buat sebuah kesimpulan ya. Bunda, sepakat nggak kalau kita harus jadi orang baik? Orang baik hidupnya baik, matinya baik. Ciri-ciri orang baik itu apa? Yang pertama, ayo Bunda, duduk tenang. Ya, jadi sekarang ini hujan nih, maka ibu-ibu pada panik semua nih. Coba diingat-ingat ya, ini pulang-pulang hadiahnya nih. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hatinya bersih dari kesyirikan. Apa yang pertama? Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada, dia tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada, dan dia tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu ciri-cirinya apa? Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Ibu-ibu mungkin heran kenapa dari Sulaiman pakai sorban, ini sunnah. Kenapa mata hitam-hitam, ini sunnah. Kenapa dia pakai jenggot, itu sunnah. Kenapa dia pakai tongkat, ini sunnah juga. Umur 40 tahun sunnah bertongkat. Ya, kenapa dia pakai, ini sunnah. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Makan minum tangan apa? Gak boleh minum tangan kiri ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid kaki apa? Keluar? Masuk WC? Keluar? Jangan dibolak-balik. Adab masjid, adab WC harus berbeda. Cara makan, cara tidur, cara masuk WC semua diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini ibu-ibu ngaji lagi, buka lagi kitab-kitab lama itu bagaimana cara Nabi hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa sunnah yang paling dicintai Nabi? Sunanul Huda. Salat berjamaah buat laki-laki di mana? Di tempat azan dikumandangkan di masjid. Ibu-ibu di mana? Boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Ibu-ibu harus sholat di awal waktu karena kalian punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Kalau ditunda-tunda sholat, datang tamu, datang bulan, dan sebagainya, tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka ibu-ibu urgensinya apa? Sholat di awal waktu Bunda. Jangan lalaikan sholat. Di dalam Islam tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada apa? Meninggalkan sholat. Nah, maka mulai hari ini perbaiki sholat. Siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kehidupannya. Sholat itu seperti kepala pada badan. Sholat itu tiang agama. Kata Nabi, sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Banyak fadilah-fadilah sholat. Ada masalah, wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian berikutnya orang baik dalam pandangan Allah itu ciri-cirinya apa? Dia haus akan ilmu. Seperti ibu-ibu bapak semua nih. Datang ada rawon, datang. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, kata Nabi, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Siapa yang belajar satu ayat Al-Quran lebih baik pada sholat 100 rakaat. Siapa yang belajar satu bab daripada Al-Quran lebih baik pada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini enggak main. Sholat ini luar biasa hadirin sekalian. Maka untuk semangatnya kita sholat harus paham akan fadilah-fadilahnya. Kemudian jangan lepaskan waktu sedetik pun tanpa zikrullah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membasahi lisannya dengan zikir, nanti dia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Ya, semuanya banyak-banyak zikir ya, astagfirullah, istighfar banyak-banyak, tasbihat, salawat. Kemudian tawadukkan hati. Orang baik tidak ada kesombongan sedikit pun di hatinya. Apa alasan kita sombong? Kita berasal dari setetes air yang hina, tak lama lagi jadi bangkai. Apa yang mau disombongkan Bunda? Ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Ketombe, mata ada tainya, hidung ada tainya, kuping ada tainya, tangan semua kulit ada dakinya, depan belakang ada kotorannya. Apa yang mau disombongkan? Ya. Daging sapi berapa 1 kilo di Rembang? Daging manusia berapa? Ibu mau dikasih daging manusia gratis? Suka nggak makan daging manusia? Kalau nggak suka berhenti bergunjing, berhenti bergibah. Itu kata Nabi, itu orang suka bergunjing itu pasti orang makan bangkai manusia. Stop gibah, stop fitnah. Tawadukkan hati. Ya, jangan sombong ya. Jangan sombong. Katakan setiap hari, ikuti saya, sebaik-baik saya. Coba ikuti saya dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya.
Coba ulangi coba. Enggak begitu. Ibu-ibu nggak mau ngalah nih Pak Pur. Sebaik-baik orang lain lebih baik saya katanya. Itu sombong. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburu-buru orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Ya udah. Anggap semua ada betul ya. Catat nanti di rumah, tulis itu di bukumu, di status Facebook. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Jangan lupa ujungnya DSAS. Hashtag DSAS. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Jangan menganggap diri kita lebih baik, menganggap sama aja nggak boleh. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa dia lebih baik? Dia lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Anak kecil lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Letakkan dirimu di bawah rumput. Jangan sombong. Ya, insya Allah ya. Gak boleh sombong. Orang kaya semuanya Allah benci. Apalagi miskin sombong. Ada yang miskin sombong gak? Banyak. Pejabat aja gak boleh sombong. Nih bupati tawadu. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Maka tidak ada alasan untuk sombong. Kemudian ikhlas. Orang ikhlas itu ciri-cirinya ada. Dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dia tak terkesan dengan penilaian orang. Terserah orang mau ngomong apa, orang suka nggak suka, yang penting Allah suka. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya satu dunia menyanjung kita, memuji kita? Oh, dia orang hebat, dia orang baik, tapi Allah katakan tidak, gimana? Terserah orang mau bilang apa. Pujian orang tidak akan membuat kita mulia, caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dihina orang, difitnah orang, digibah orang, tak perlu klarifikasi, tak perlu menjelaskan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang, karena orang mencintaimu, tak perlu penjelasanmu, dan orang membencimu nggak percaya dengan apa yang kamu jelaskan. Siap insyaallah Bunda ya. Kalau kita digunjing orang, tersenyumlah. Kenapa? Karena yakinlah sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amal kita. Iya, ngapain marah? Makanya ibu-ibu kalau mau masuk surga ada doanya. Mau diajarkan doanya enggak? Ya, ikuti saya. Ya Allah, aku memaafkan semua orang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Itu betul nggak dari hati doanya? Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi musuh, nggak ada lagi siapapun. Coba sekali lagi, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Tolong engkau ampunkan dosa mereka. Jangan sampai gara-gara kita orang masuk neraka, kasihan. Iya, ibu dikit-dikit, kita selesaikan di akhirat. Udahlah. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin Allah perlakukan kita. Kalau ibu mau diampuni Allah, maafkan orang. Insya Allah ya. Kalau ibu mau dimudahkan Allah, mudahkan orang. Jangan dipersusah orang lain. Ya, beriman kalian, kata Nabi SAW, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala itu apa? Dia banyak zikrul maut, dia banyak mengingat kematian. Ibu tahu nih sorban saya nih, ibu, ini kain kafan ibu. Saya kemana-mana saya bawa kain kafan. Bahkan saya bawa tas kecil isi kain kafan, ada kapas, ada semuanya. Kira-kira berapa tahun lagi hidup nih? Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya nggak lama lagi nih. Ini nampak-nampaknya Pak, ini feeling saja. Apalagi yang di atas panggung ini kayak nggak lama lagi. Nggak sampai 100 tahun lagi nih ya. Iya, ada sampai 100 tahun mau. Nah, umur umatku kata Nabi 60-70 tahun sekejap mata saja. Maka biasa-biasa saya sama dunia. Demi Allah Bunda, semua orang yang ada bersama kita hari ini, baik itu suamimu, anakmu, istrimu, temanmu, tetanggamu, semuanya pasti akan meninggalkan kita, pasti akan berpisah dengan kita. The one and only, satu-satunya tidak akan pernah meninggalkan kita siapa? Hanya Allah saja. Maka dapatkanlah Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Namun bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Jangan takut mati, mati, gak takut mati. Ingat mati, gak ingat mati? Mati. Siap mati, gak siap mati? Mati. Ada orang yang berencana besok pagi lah aku taubat katanya. Malam ini aku maksiat dulu. Tahu malam itu dia tidur udah gak bangun lagi. Singkat cerita hidupnya. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada nggak?
Ada orang ingin beli mobil tentu mati sebelum punya mobil. Ada orang ingin menikah, ada dihias gedung, disebarkan undangan, catering telah dipesan, tahu dia mati sebelum jawab kabul. Ada yang ingin jadi kepala daerah, udah menang pilkada, mau dilantik mati. Kematian itu lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Maka Nabi katakan malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Makanya saya buatlah lagu itu, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Ditanya saya sama wartawan di TV, di Metro TV, kenapa buat lagu mati-mati? Mengerikan sekali. Saya bilang saya ingin mencerdaskan bangsa ini. Karena Rasulullah SAW yang sabdakan, orang yang paling banyak mengingat mati adalah orang yang paling cerdas. Pak, Bu, orang kalau ingat mati dia nggak maksiat. Orang kalau ingat mati dia nggak mau mencuri, nggak mau korupsi. Orang kalau ingat mati dia nggak akan zalimi istrinya. Orang ingat mati dia tidak akan khianati suaminya. Semua akan dihisap. Mungkin suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, tapi Allah tahu. La ilaha illallah. Maka sebelum mati angkat tangan, Allah turun tangan, menangislah di hadapan Allah. Satu tetes air matamu yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka seluas samudra. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita buat persiapan. Mungkin saja hari ini malam terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah tahu. Jangan terlalu panjang angan-angan. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur kita. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Maka zikrul maut sebanyak-banyak. Bangun pagi, ingat ya Allah, jangan sampai ya Allah hari ini hariku yang terakhir, kemudian aku mati dalam keadaan aku bermaksiat. Ingat, kematian telah pasti kedatangannya. Allah rahasiakan waktu, tempat dan caranya. Namun cluenya Allah beritahu, bagaimana hidupmu kata Nabi, begitulah matimu. Orang baik insya Allah matinya baik. Orang-orang yang husnuzon insya Allah matinya husnul khatimah. Bunda husnuzon terus ya. Sangka baik kepada semua orang. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada hamba Allah. Sangka baik kepada suamimu. Cari 70 alasan untuk membela istrimu, membela suamimu, membela temanmu. Jangan tajasus. Jangan cari-cari keburukan orang. Jangan memata-matai. Itu diajarkan Islam. Ya, bela orang. Sangka baik terus. Kenapa dia masuk diskotik? Mungkin dia lagi berdakwah di sana. Mungkin dia lagi nolong orang di sana. Aduh, aku ngobrol sama bapak itu, mulutnya bau alkohol. Sangka baik, mungkin dia sedang dijebak orang. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia minum itu alkohol. Sangka baik, bela saudaramu. Kenapa orang berduaan jalan gandeng tangan? Mungkin mereka lagi honeymoon, pengantin baru. Pelakor jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih, udah selingkuh nih. Jangan sangka buruk terus. Terlambat suamimu pulang, mungkin suamiku lagi baca Al-Quran di masjid, lagi sholat sunnah di masjid. Ini suami telah pulang, aduh, jangan-jangan buka cabang lagi suamiku nih. Suuzon terus. Iya bunda, akhirnya stres sendiri, susah sendiri. Orang-orang yang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi orang-orang yang suuzon, na'udzubillah, kemungkinan besar mati husnul khatimah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak sebelum saya bernyanyi? Ada? Kalau nggak ada saya mau tutup dengan lagu saya nih. Ada yang mau curhat? Nggak ada? Udah paham semua ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau ada silakan, kalau ada. Monggo, ada angkat tangan aja. Silakan monggo, ini mic-nya. Ada mungkin yang mau cari jodoh di sini juga boleh. Halo. Halo silakan Pak Pur. Silakan ibu-ibu yang mau curhat monggo. Ada. Mumpung ada Ustadz Dery. Belum tentu setahun sekali lagi di sini loh ya. Tuh siapa tuh? Bunda di atas panggung tuh. Silakan Bunda. Mana ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Ustadz Dery yang terhormat Masya Allah, dan makasih. yang tersayang bagi kita Masya semua Allah, makasih, karena Bunda. kehadirannya di sini. Saya ingin bertanya tentang biasanya ini perempuan sering gibah ya Ustadz ya. Iya. Yang sering gibah itu perempuan biasanya. Saya pernah dengar dari seorang kiai bahwa kalau kita pernah menggibah orang dan kita tidak bisa bertemu lagi dengan orang tersebut, maka kita diharapkan untuk mendoakan orang tersebut dengan baik. Seperti tadi yang Ustadz katakan, untuk memohonkan ampun kepada Allah dan mendoakan supaya orang tersebut diberi kehidupan yang mulia.
Benarkah ini? Betul, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tahu nggak dalam Islam itu dosa zina atau nggak gimana hukumannya? Orang berzina dalam Islam tuh kalau ketahuan ya dalam hukum Islam ya dia dirajam. Kalau dia punya suami, punya istri, dia berzina, ketahuan dikubur dengan kepalanya, dipecahkan kepalanya, itu hukuman Islam. Besarnya dosa zina. Kalau bujangan gadis belum menikah berzina ketahuan, mengaku dan ketahuan ada saksi mata, dicambuk 100 kali dengan cambukan yang keras, bahkan ada yang sampai mati. Itu besarnya dosa. Tapi gibah dosanya lebih besar dari itu. Kalau kita cemarkan nama baiknya orang, maka Allah tidak akan ampunkan dosa kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita gibah itu. Ibu pernah gunjing orang, datang sama dia, saya, kak, dek, aku kemarin tuh gunjing kamu loh. Gunjing apa kak? Aku bilang kamu begini-begini. Aku tak buat itu. Berarti fitnah itu. Kalau gibah itu kenyataan, fakta. Kalau bukan kenyataan, fitnah, itu dosa lebih besar lagi. Nah, tapi kalau nggak ketemu orangnya gimana? Ya kita bersedekah atas nama dia, kita kembalikan nama baik yang pernah kita cemarkan tadi. Kan saya kasih tahu orang, oh nggak sampai itu, nggak bohong, saya nggak ada, saya minta maaf, saya salah. Begitu. Ibu kalau dengar orang bergibah di depan ibu, ibu dengar kuping, terus ibu angguk-angguk, dosanya sama. Ya, maka hentikan dia. Kalau nggak bisa menghentikan, pergi. Cukuplah aib-aibmu menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain. Islam adalah agama yang menghargai privasi orang. Kita nggak boleh ikut campur dengan urusan orang lain, mudah ya. Jangan terlalu kepo. Orang mau beli mobil, berapa DP-nya, cicil di mana? Apa urusan nanya DP mobil orang? Tanah orang diukur-ukur. Dapat orang jalan suaminya ganteng banget, ini jangan kena pelet nih, jangan seuzon lagi. Di mana dukunnya nih? Dia kaya, pesugihan tuyulnya di mana? Semua harus salah terus. Jadi bingung, jadi manusia ini semua salah. Nah, makanya hadirin sekalian, kita yang digibah, kita yang difitnah, tersenyumlah. Karena Allah sedang berikan kamu pahala gratis tanpa bersusah payah. Jadi orang beriman gak mungkin susah. Jadi bunda, kalau gak ketemu orang yang bersedekah atas nama dia, minta maaf, ya Allah jangan sampai di akhirat aku berjumpa dengan dia, aku dapat masalah besar di akhirat. Maka mulai hari ini bunda, stop gibah. Kalau tidak bicara yang baik, diam. Kata Imam Syafi'i, kalau aku ingin bergibah, biar aku gibah ibuku saja. Kenapa? Biar transfer pahalanya ke ibunya saja. Ngapain ibu transfer pahala ke musuh ibu? Ibu benci sama dia, tapi tiap hari transfer pahala ke dia. Nggak boleh ya bunda ya. Habis pahala kita, dosa orang kirim ke kita, bayangkan. Ya, mulai hari ini berhenti topik bicarakan dosanya orang. Karena di dalam Islam membicarakan dosa orang itu, dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Ya. Orang menuduh orang berselingkuh, bunda maaf ya. Hari ini kan sering tuh dituduh berzina, selingkuh, sampai nuntut cerai suami. Harus datangkan 4 orang saksi yang melihat itu pensil masuk ke botol. Kalau cuma ngelihat dia berjalan berdua naik mobil terus tuduh orang, jangan lagi nolong orang. Sakabai dulu, tabayun dulu. Ya, kalau nggak dapat, pernah kejadian zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 4 saksi, 3 orang melihat langsung, 1 orang ragu-ragu, 4-4-nya dicambuk. Begitu Islam menghargai privasi orang, menghargai marwah dan kehormatan seorang muslim. Siapa yang sengaja melukai hati saudara muslim, ya kata Sayyidina Ibnu Mas'ud dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Ya, stop ya, apalagi suami ibu melukai hati suami. Nanti maaf bunda ya, ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat pemandangan neraka dan Nabi menangis sejadi-jadinya ketika melihat banyak ibu-ibu di dalam. Kenapa wanita banyak? Kata Jibril alaihissalam, karena mulutnya suka menghina suaminya. Ya, ketika suaminya salah, dia lupakan semua kebaikan suami. Sejak aku nikah sama kau, tak pernah aku bahagia, susah hidupku. Padahal emasnya sudah sampai ke lengannya, rumah atas nama dia, mobil atas nama dia, semua terima, gaji kasih dia semua. Tapi gara-gara salah suami 1 kali khilaf, namanya manusia bukan malaikat, tak ada kebaikan ku tengok di dirimu. Ada nggak begitu? Maka ini mau ibu-ibunya, kata Rasulullah SAW, kalau saja urusan perceraian diserahkan ke tangan perempuan, niscaya dia akan menceraikan suaminya 50 kali sehari. Iya, itu Nabi. Untung diberikan kepada laki-laki ini. Kami ibu laki-laki ini nggak ngomong aja cinta sayang itu ke istrinya. Tapi ibu kalau keluarkan itu, belah hatinya suami ibu itu, dia siap mati untuk ibu. Coba dia kerja mati-matian, berkeringat, dicaci maki, dipukul orang, ditendang orang, dihina orang, dapat duit dikasih ibu. Sampai di rumah
diomelin lagi. Allahu Akbar. Kami laki-laki ini serba salah ya Pak Bupati ya. Waktu kecil dimarahin sama ibu, udah gede dimarahin sama bini. Enggak selesai-selesai urusan. Maka sebaik-baik wanita itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Dan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Ya, sayang sama istrinya. Mudah-mudahan setelah majelis rawon ini pulang-pulang, yang lama gak minta maaf sama suami, minta maaf lah suamimu. Tapi suamiku ini jelek, ya suamimu yang jelek itu. Suamiku miskin, ya suamimu yang miskin. Karena saat syarat perempuan masuk surga apa? Ridho suami. Ibu rajin tahajud, rajin pengajian, rawon tiap bulan, datang terus. Oh hebat, haji tiap tahun, umroh terus. Tapi mati suami katakan, aku gak ridho dengan dia, gak bakal masuk surga. Siap insyaallah ya. Maka sayangi suamimu. Karena laki-laki ini gak panjang umur bunda. Laki-laki ini banyak gak panjang umur karena sering makan hati. Makan hati dia. Maka dia banyak survei membuktikan laki-laki umurnya tak sepanjang perempuan. Maka jamaah ini 90% perempuan. Dan mungkin sebagian besar janda, betul nggak? Suaminya udah nggak ada. Ada yang diambil Allah, ada yang diambil pelakor ya. Ya gitu. Maka pulang-pulang baik-baik ya. Berdandan untuk suamimu. Bapak-bapak, kau berdandan untuk istrimu. Kata Abdullah bin Abbas, aku suka berdandan untuk istriku seperti aku suka istriku berdandan untuk aku. Jangan mentang-mentang udah tua nggak sikat gigi, nggak pakai deodoran, makan jengkol, ngerokok, pulang ke rumah, pas ngomong istri mau mati rasanya pingsan, ya, bau ababnya. Ya, maka mulai hari ini kembali refresh diri kita, bersihkan diri kita, mulai dari diri kita, periksa kuku-kukunya semua. Ada yang panjang nggak? Potong kukumu, bersihkan. Nah, bersihkan rumahmu, rumah-rumah yang tumpukan-tumpukan kotoran bersihkan. Insya Allah hadirin sekalian, kalau kita mulai dari diri kita sekarang juga, dan dari hal yang paling kecil, semua akan baik-baik saya ke depannya. Baik, saya panjang lagi, kalau banyak pertanyaan lagi sampai subuh nanti nggak selesai. Ini lagu saya yang paling keras nanti teriak matinya. Saya doakan paling panjang umurnya, amin. Ya, coba kita tes dulu suaranya ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang. Ini di belakang banyak juga. Yang di samping, yang di tengah, yang di panggung. Kenapa ini panggung keras matinya? Pak Bupati nampaknya udah mulai emosi jamaah sama kita nih Pak. Ya, Pak Pur ya. Pak Kiai, ini mungkin saatnya kita untuk berpisah. Lagi cinta sedang membara itu berpisah ada kerinduan. Ya, ini mudah-mudahan bukan kali terakhir saya datang ke tempat ini Karawon. Ini kali pertama dan mungkin nanti akan diundang lagi. Saya akan ajak lagi mungkin ustadz-ustadz atau artis-artis hijrah. Dr. Richard Lee masuk Islam, takbir. Bobon Santoso masuk Islam, takbir. Nanti sebentar lagi banyak nama-nama besar yang punya follower puluhan-puluhan juta, semua akan masuk Islam pada waktunya. Yakinlah, insya Allah semua akan mu'alaf pada waktunya, dan semua orang cerdas, semua orang baik akan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan asbab ibu orang masuk Islam, asbab majelis rawon orang masuk Islam. Ya, tadi saya doakan tadi ada satu orang, Pak Haji apa tadi? Haji apa yang tadi? Pak Haji Heri. Haji Heri, mudah-mudahan masuk Islam juga, amin. Mana orangnya? Ada orangnya, kita mau suruh dia naik panggung tadi. Dibilang saya jangan diajak naik panggung Ustaz. Oh belakang panggung dia, takbir. Itu orangnya tuh. Oh ya Allah, mudah-mudahan Pak Heri pun dapat hidayah, amin. Ya, jadi boleh mana musiknya? Bang, ditaruh handphonenya, jangan dipegang-pegang nanti putus-putus lagi musiknya. Ini lagu terakhir dari saya, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Berdiri Pak, berdiri Pak, berdiri. Ibu-ibu boleh berdiri juga semua, berdiri semua. Ayo Pak, ayo Pak Bupati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama
Pak Pur. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Sallallahu alaihi Nabi. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit dalam amarah, mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sebesar zarah, itu Allah taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib usahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Siru min qauli la ilaha illallah. Ayo Pak Pur. Wahai Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, ayo. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. orang kaya mati, orang miskin mati. Semua pergi Menghadap Ilahi, dunia yang dicari, tak ada yang berarti. tak ada yang berarti. Ayo, dunia yang dicari, Tak ada yang berarti. Baik, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemo-gemonya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tante Desi naik sepeda, cakep. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah. Oh Terima ya, kasih, maaf, Ibu. maaf saya mau memberikan hadiah saya buat untuk Pak Pur sama Ibunda. Siap. Ada kaligrafi saya, nama saya tuliskan Al-Ghani yang Maha Kaya. Al-Ghaniyu yang Maha Kaya. Moga-moga dengan majelis rawon ini tambah kaya, amin. Tambah dermawan, amin. Sallallahu alaihi Nabi. Mohon diterima. Di figura yang bagus. Pak Bupati saya bagi satu juga. Saya kasih tahu ya, tahu ibu-ibu harga lukisannya berapa? Dulu pernah ada orang beli satu itu 500 juta. Serius nggak bohong. Ini buat Pak Bupati, biar tambah sayang sama rakyat Rembang. Ini Ar-Rahim. Ar-Rahim ini artinya yang maha penyayang, ya. Yang maha penyayang. Semoga tambah sayang sama istri, sama anak semua. Amin. Boleh terima. Syukran. Apa? Sama rakyatnya sayang ya. Terutama ibu-ibu, janda-janda. Amin. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Free Palestine. Semoga Palestina merdeka, amin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah yang Masya Allah, yang bertahan hujan, Masya Allah, terima kasih.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.